Hutan Tinjomoyo. Dulunya Tinjomoyo pernah menjadi tempat relokasi kebun binatang dan akhirnya dijadikan Taman Marga Satwa dan Kebun Raya. Memang di sana ada mitos yang pasti akan selalu menarik untuk didengar, yaitu dulunya Tinjomoyo pernah jadi tempat pertapaan Sunan Kalijaga. Namun banjir yang terjadi di tahun 2006 membuat Tinjomoyo akhirnya hanya menjadi hutan konservasi. Nah, bagi sekelompok masyarakat tertentu, Tinjomoyo sampai hari ini masih merupakan tempat yang sakral. Konon, area itu merupakan tempat persembunyian para pengawal Pangeran Diponegoro. Bahkan, Tinjomoyo disebut-sebut sebagai area suci yang menjadi tempat lelembut atau semedi. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Hari ini backgroundnya beda karena aku mau bikin vlog horor lagi ya. Ini salah satu hutan yang terkenal di Semarang. Aku tertarik ke sini karena aku lihat channel YouTube-nya Semarang Angker, terus mereka nge-review daerah sini, nge-explore daerah sini, terus aku tertarik gitu ya. Kalau aku buka-buka dulu di Google, nggak ada mitos, ya nggak ada yang kayak misal nggak boleh jalan, apa nggak boleh demek iki, nggak boleh nggak boleh gini, itu tuh nggak ada sebenarnya kalau kita baca di Google. Cuman emang di sini tuh pernah kayak kejadian ada mayat ditemuin di hutannya, ada yang di dekat sungainya, itu di tahun 2010-an. Berapa? 2000, kalau 2008 itu di sungainya, kalau 2011 itu di hutannya. Tapi di sini tuh terkenal dengan jembatan merah, Watu Kunti, terus apa lagi? Rumah semut. Pokoknya itu deh. Pokoknya banyak banget, pasti kalian tahulah mitos-mitos, bukan mitos, cerita-cerita, dengar dari kata orang gitu ya. Nah di sini aku pertama kali, mungkin udah banyak banget YouTuber yang nge-review hutan ini dan banyak banget orang yang bikin konten di sini, tapi ini aku baru pertama kali, jadi yo kowe ngerti dhewe lah mentalku kok piye ya. Nek mbek wong ki aku kendel ngonek-ngonekke, tapi nek iki yo aku wani kendel sing nataki sing liya. Aksesnya ke tempat yang kita tuju ke Watu Kuntinya, jujur aku ini mau ke Watu Kuntinya dan lihat explore sekitar. Aksesnya sulit menurutku karena udah dipalang dan mobil kita parkir di sana, kita naik motor ke dalam. Kalau kalian lihat belakang ini masih tersinari oleh lighting teman-teman. Jadi kalau nggak tersinari oleh lighting bener-bener peteng dedet ra ono apa-apa ya. Mau coba ini. Wah. Peteng dedet urip kemana. Ya itu kira-kira kalau nggak ada lampu. Jadi ini aku bawa satu senter, ada 2 lighting sama satu senter kecil gitu ya. Jadi habis ini kalian akan ngelihat sekeliling di mana aku mengeksplor hutan ini. Oke. Sekali lagi, mitos, legenda, atau cerita warga setempat belum bisa membuktikan secara konkret tentang penjelasan fenomena mistis di hutan Tinjomoyo. Yang kita tahu secara fakta, kawasan itu termasuk salah satu area rawan tindak kriminalitas yang tinggi karena beberapa kali ditemukan jenazah wanita di sekitar area kali di tengah-tengah hutan Tinjomoyo. Beberapa di antaranya juga masih belum terkuak misterinya pembunuhan itu, membuat hutan Tinjomoyo seakan-akan menjadi tempat yang mencekam dan seakan-akan menarik perhatian para penikmat konten-konten horor ataupun tempat-tempat angker. Melihat kondisinya juga, sekarang hutan seluas 75 hektar itu terlihat seperti tidak diurus. Bahkan akses untuk masuk agak sulit dilalui oleh kita. Mungkin itu juga menyebabkan banyak terasa aura negatif ataupun aura-aura spiritual yang memenuhi area seluas itu. Ada satu area juga di tengah-tengah hutan bernama Watu Kunti yang konon katanya adalah rumah untuk kuntilanak merah bersinggah di tengah-tengah hutan tersebut. Yang konon katanya tidak boleh kita pegang, kita naiki ataupun bahkan kita duduki. Rumor katanya kalau kita melakukan atau melanggar hal-hal tersebut akan membuat sang kuntilanak merah datang, mencekik dan membuat kita tidak bisa pulang dengan selamat. Kembali lagi, mitos hanyalah sesuatu hal yang belum bisa dibuktikan kebenarannya secara konkret. Kita juga berkesempatan untuk bisa mengeksplor sampai ke Watu Kunti. Apakah rumor itu benar? Apakah kalau kita melanggar ketiga hal itu akan membuat kita tidak selamat? Kita akan buktikan sendiri. Kita akan eksplor bersama-sama di Watu Kunti. Selamat menikmati. Nah, kita udah sampai di dalam hutannya. Tadi kalian lihat perjalanan sedikit berbahaya menurutku karena ini jalanan kayak jarang pernah dipakai, jadi jalannya cuma satu arah. Dulu waktu aku masih SMA kayaknya, ujian mau lulus itu ada pokoknya jalan dari sekolahku ke sini tuh lewat jalan-jalan pintas, masuk-masuk hutan dan lain-lain, dan jalannya tuh masih bagus gitu ya. Ini tuh sebenarnya udah ada plesterannya, cuman karena emang nggak pernah dipakai dan nggak pernah dilewatin orang mungkin,
Jadi kayak ketutup ngono lho, jadi kok rusak. Terus juga banyak yang cuman jalannya sedikit, ternyata kirinya udah selokan, got, apa jurang, aku rak paham, rak ketok soalnya. Nah itu nggak ada tanda apapun. Nah habis ini kita akan coba ke dalam, ke Watu Kuntinya. Masuknya ke situ apa ke sini? Ke sini. Masuknya ke situ kalau ke Watu Kuntinya. Jadi kita mau jalan ke situ teman-teman, ke belakangku. Ini kalau kita nyampe di sini, baunya itu kayak bau-bau asap gitu loh, kayak bukan oksigen yang bersih gitu menurutku. Nggak ada bau-bau selain kayak bau basah daun dan agak asap-asap gitu, mungkin ada yang bakar-bakar juga. Dan ini batunya. Iya. Oh, ini dia batunya. Baiklah. Agak deg-degan ya teman-teman. Jadi tadi itu sebenarnya siang tim Adila Wulandari udah survei gitu di sini, udah kesini sebelumnya. Jadi udah lihat nih batunya yang ada di sini. Ini namanya Watu Kunti yang terkenal itu. Dan aku lihat beberapa video yang udah ngeliput ini tuh ada yang rame-rame terus katanya dinaikin batunya berasap. Terus ada yang dilempar-lemparin, ada yang pokoknya diusilin begitu kita menyentuh, menginjak atau menduduki atau pokoknya ngapa-ngapain batu ini. Dan ini. Ada suara ya? Suara cewek, Cuk. Enggak, oke. Dan ini batunya letaknya tuh kayak menurutku kayak strategis banget gitu ya teman-teman. Jadi atasnya nih udah 2 pohon dan gede-gede, aku nggak tahu jenis pohon apa. 2 pohon gede-gede dan ini letaknya tuh belakangnya kayak, ngerti nggak sih, kayak singgasana. Jadi belakangnya tuh kayak udah ada kayak hiasan-hiasannya berupa daun-daun dan dia kayak tempat duduk gitu di situ. Tadi siang sih udah ada yang berani megang, Koh Tommy sama Davi. Nah ini ada yang mau berani megang lagi. Wah aku nggak kelihatan apapun nih muka. Ada yang berani megang lagi? El mungkin. Ini BTW kita itu berangkat itu aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan be panik ya teman-teman. Karena kalau sebenarnya tuh yang menakutkan, yang menakutkan itu bukan hantunya, tapi karena kepanikan kita terus berending nggak baik gitu loh, kesandung lah, tabrakan lah, jatuh lah gitu. Jadi ini yang mau megang siapa? Ada udara nggak di sini? Sedikit. Itu daunnya kok gerak ya? Mana? Itu tuh di atas batu. Ya. Oke, ini kita lihat lebih dekat batunya. Masih aman ya. Belakangnya tuh kayak udah nggak bisa ditembus cahaya, ngerti nggak? Oke, Dav, let's go. Oke. Nah, ini langganan kita, Davi Ferianto. Langsung ya. Katanya, ya Allah, apa ini? Sayur. Katanya tak pegang aja, tak pegang. Ini ceritanya aku presenter. Oh iya maaf. Gimana katanya? Ya teman-teman, kalau dilihat senyum Dav, senyum. Di sini ada jagungnya. Ya, di giginya Davi, tepat di giginya Davi. Jadi kalau Davi senyum tuh udah bukan behel yang kelihatan ya. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan ya. Pohon kiri. Dari situ. Enggak di kanan tadi. Di situ anjing. Ya kalau anjing. Don't be panic. Oh, mari kita nyanyi aja. Mari kita nyanyi aja. Nyanyi apa? Oke, tenang. Jadi perasaanmu di sini gimana, Dav? Cukup memacu adrenalin ya. Menyenangkan ya. Oke, cukup. Anjir. Oh, maton. Oh, pohonnya tumbang tuh. Anjir. Anjir. Tumbang soalnya. Iya. Wih.
Nggak kelihatan. Yuk. Oke, jadi tadi ada pohon tumbang, teman-teman. Suaranya kayak mercon. Dan kalian kalau lihat di sini tuh udah banyak hewan banget. Aku nggak tahu ini nyamuk apa bukan, tapi ini jelas-jelas banyak hewan. Santai aja coy, santai. Santuy aja, santuy. Santai aja, tenang. Jangan takut, nanti kita. Tenang aja, tenang. Yo, ayo. Ini masalahnya ya, banyak hewan teman-teman. Ya, aku cuma takut kemasukan coro aja. Oke, tenang. Jadi perasaanmu gimana, Dap? Cukup menegangkan, memacu adrenalin, dan cukup seru, menantang. Oke. Terus kamu kira-kira nih, kamu udah pernah dengar gak? Pernah dengar belum mitos tentang Watu Kunti ini? Belum, baru ini. Sama. Sama, aku gara-gara nonton video itu Semarang Angker. Makanya terus akhirnya kepo dan ternyata ini batunya. Jadi kita ketemu langsung. Perasaan teman-teman di sini gimana? Sudah mulai banyak suara ya. Mitosnya, kalau yang aku lihat di videonya itu waktu didudukin batunya berasap dan itu keadaannya rame-rame banget dan kita cuman berlapan gitu ya. Coba kita sentuh. Oke, kita sentuh batunya. Ini tak cantelin dulu ya teman-teman. Kita sentuh. Sentuh. Oke. Kita ya, bukan Davi aja. Oke. Oke. Davi aja. Oke. Sentuh ya. Iya. Oke. Perasaannya Davi gimana? Set. Adem ya awan. Davi pucat guys. Adem ya. Ada bau-bau dedaunan ya. Ya oke. Jadi nggak gimana-gimana. Biasa sih. Masih biasa. Oke, baiklah. Oke, sudah berdiri lagi, Dav, berdiri lagi. Baiklah, teman-teman, kayaknya aku udah cukup untuk membuktikan ini, membuktikan kekepoanku gara-gara nonton video ya. Oke, jadi ini video sedikit review ya. Aku soalnya bukan penjelajah horor yang benar-benar menjelajahi hutan sampai subuh gitu enggak, tapi aku emang kepo aja dan aku dapat kesempatan buat sedikit mengobati kekepoanku. Tadi udah dari rumah semut, Watu Kunti, terus hutannya, ngelewatin hutannya sedikit dan naik motor yang kanan kiri. Tadi jalannya tuh udah kayak miring, kayak mau roboh gitu loh. Terus ini sebenarnya itu tadinya diperuntukkan untuk hutan wisata. Jadi udah ada kayak bekas-bekas hammock di daerah sini tapi udah pada rusak gitu. Terus tadi nemu tali tambang, kayak tali tambang bekas apa sih, bekas kayak orang gantung diri, tapi kayaknya enggak deh, menurutku feelingku itu bukan untuk bunuh diri, tapi dulu aku pernah foto di situ dan emang itu buat properti foto gitu. Tapi ini tuh yang tempat aku duduk ini tuh masih awalan, jadi kayak masuk langsung ketemunya sini. Nah kalau kalian mau lebih eksplor lagi, masuk ke dalam lagi. Hari ini bertepatan dengan aku mens hari pertama, jadi sebenarnya jadwal untuk bikin vlog ini tuh udah direncanakan dari kemarin-kemarin, tapi nggak tahu kenapa jadwalnya tiba-tiba aku mens aja gitu hari ini. Agak deg-degan ya teman-teman. Buat kalian nih yang punya saran-saran atau suggest, Mbak review dong hutan atau bekas ini bekas itu yang berbau horor, berbau mistis, berbau hantu-hantu Saitani Rojim gitu ya, boleh langsung komen di bawah. Nanti kalau kita ada kesempatan dan waktunya pas dan nggak PPKM juga, kita bisa ke sana gitu ya. Dan pesanku buat kalian adalah setan itu ada guys. Jadi hantu itu ada, tapi kita nggak perlu takut, ya udah santai aja. Maksudnya kita sama mereka itu sama kayak kita punya kehidupan juga gitu loh. Nafasku sesek tiba-tiba. Gitu aja sih konten kali ini. Semoga kalian terhibur dengan konten kali ini ya. Agak deg-degan nih teman-teman ya. Gitu aja konten kali ini. See you in the next video. Bye.